Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas tentang elektronika komputer. Nah, dari beberapa materi tentang elektronika komputer yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang gerbang logika. Nah, apa itu gerbang logika? Saya telah merampungkan materi tersebut ke dalam satu file. Nah, yang pertama yang harus kita tahu tentang definisi dari gerbang logika itu sendiri. Nah, gerbang logika itu atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner terdiri dari angka 1 dan angka 0. Logic gate dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar, akan ditunjukkan dengan angka 1. Nah, oke, baik, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang gerbang AND. Nah, ini adalah gerbang jenis pertama. Nah, gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua inputnya adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, lambang AND seperti pada gambar di bawah ini. Memiliki 2 input A dan input B, serta memiliki 1 buah output. Nah, tabel kebenarannya bisa kita lihat di sampingnya. Jika input A dan input B adalah 0, maka outputnya juga 0. Jika A atau B salah satunya inputnya 1, maka hasilnya juga tetap 0. Tetapi jika kedua-duanya itu input A dan input B sama-sama memiliki angka 1, maka hasilnya akan menjadi 1. Nah, untuk membuktikan tentang tabel kebenaran pada gerbang AND, mari kita masuk ke dalam aplikasi yang sudah kita siapkan, yaitu ini dia, Electronic Circuit Studio. Nah, cara penggunaannya ini, yang pertama-tama kita bisa download aplikasi ini di Play Store. Itu ada, tinggal kita ketik saja Electronic Circuit Studio. Nah, di sini akan muncul. Nah, pertama-tama yang akan kita gunakan yaitu tentang lambang pada gerbang logika AND. Nah, teman-teman, ini dia lambang yang kita gunakan, buah IC nomor 1. Nah, kemudian apalagi kita juga harus menggunakan LED sebagai bagian dari pembuktian ini. Oke, kita rapikan. Kemudian kita juga membutuhkan masing-masing satu input dari tiap ujung input yang akan kita gunakan. Kita juga menggunakan lambang ini. Nah, ini namanya lambang ground. Jadi setiap ujung-ujung pada output dan input ini kita harus menggunakan lambang ground, karena ground ini merupakan dasar dari muatan negatif. Jadi semua yang bermuatan negatif wajib menggunakan lambang ground ini. Nah, tadi yang harus kita perhatikan adalah, sepertinya ini sudah siap, tinggal kita coba run. Nah, ini tidak menghasilkan apa-apa karena salah satunya tidak masuk. Nah, untuk melihatnya coba kita buktikan. Nah, ini juga kita coba lihat. Nah, dengan menekan tombol ini seperti lambang mata ya, kita akan melihat pergerakan dari energi ini. Jadi energinya ini yang satu masuk tapi yang satu keluar. Jadi otomatis tidak akan menyala. Nah,
Coba kita yang sebelah bawah kita balik, baru kita run. Nah, otomatis dioda tersebut akan menyala sesuai dengan tabel kebenaran tersebut. Nah, jika A dan B sama-sama menuju ke garis yang sama, sama-sama masuk ke dalam input, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita coba ke materi yang kedua. Yang kedua yaitu tentang gerbang OR. Nah, gerbang jenis kedua ini adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input dan menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 1, sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Nah, bisa kita lihat lambangnya seperti ini, dan tabel kebenarannya juga bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk kita melakukan tes atau kebenaran tentang isi tabel berikut ini, kita kembali ke aplikasi sebelumnya dan kita ganti IC. Nah, aplikasi yang jenis IC yang akan kita gunakan adalah IC yang jenis ini. Kemudian coba kita run. Nah, dia akan tetap menyala dikarenakan input A dan B ini sama-sama masuk arus ke dalam IC. Nah, coba salah satunya kita blok, kita keluarkan. Nah, mereka masih tetap menyala. Nah, bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke arah yang berlawanan kedua-duanya? Nah, ini pasti akan mati karena sesuai dengan tabel kebenaran tadi, jika input A dan input B tidak terjadi masuknya arah elektrik ke dalam tabel tersebut, maka kita bisa melihat bahwa LED ini tidak menyala. Oke, kemudian kita coba ke materi yang ketiga, yaitu tentang gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini adalah jenis dari gerbang logika jenis ketiga, yaitu berfungsi sebagai pembalik keadaan. Nah, jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Jadi gerbang NOT ini agak sederhana karena hanya memiliki satu input dan satu output. Jadi sangat gampang sekali untuk kita hafal. Nah, untuk testimoninya kita coba hapus ini dan kita gantikan. Nah, ini dia jenis yang digunakan. Jadi salah satunya harus kita hapus. Salah satu input outputnya harus kita hapus. Dan kita rapikan. Jangan lupa groundnya juga kita ambil. Coba kita run. Nah, dia menyala ketika kita membelokkan arah. Dari arusnya ini kita lihat dari anak panahnya, dia menghadap keluar, dia tidak masuk ke dalam, jadi dia tetap menyala. Nah, coba kita balik. Nah, jika arusnya masuk ke dalam, diodanya tidak menyala, menandakan berarti arus ini tidak jalan. Memang kelihatannya arusnya masuk ke dalam, tetapi lampunya tidak menyala, LED-nya tidak menyala. Nah, ini sudah pembuktian tentang tabel kebenaran dari gerbang kebenaran NOT. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang selanjutnya, itu tentang
gerbang NAND. Nah, gerbang ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang AND itu adalah kebalikan dari gerbang AND. Nah, kita juga bisa lihat lambangnya seperti ini. Lambangnya ini hampir sama dengan gerbang AND, namun perbedaannya kita bisa melihat dari outputnya ini terdapat di bagian ujungnya ini kayak seperti kelereng, bentuknya agak bulat ya. Kemudian juga tabel kebenarannya bisa kita lihat adanya kebalikan dari gerbang yang pertama dengan gerbang yang kedua. Nah, ada beberapa kebalikan dari gerbang tersebut, gerbang kebenaran. Untuk testimoni silahkan untuk menetes atau membuktikan tentang keberadaannya, apakah ini benar atau tidak. Nah, kita lakukan. Oke. Oh, maaf, salah. Ini kita menggunakan IC jenis seperti ini. Kita rapikan dan kita kembali menggunakan dua input. Nah, ini input yang kedua. Kita rapikan dan jangan lupa memasang ground di bagian belakang. Coba kita run. Nah, dia tetap menyala. Kita lihat. Nah, ini adalah bentuk dari keluar masuknya arus ke dalam program atau sirkuit ini. Nah, coba kita balik kedua-duanya, kita gunakan. Apakah masih menyala? Nah, ini masih menyala. Jika gerbang A dan gerbang B itu sama-sama 0 atau tidak ada arus yang masuk, dia tetap menyala. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya kita belokkan sama-sama masuk ke dalam IC? Apa yang terjadi? Nah, lampunya mati. Nah, atau salah satunya kita belok, nah, lampunya tetap keluar. Nah, jadi dari tabel kebenarannya ini sudah terbukti ya bahwa ini sudah benar. Kemudian gerbang yang kelima yaitu tentang gerbang NOR. Nah, apa itu gerbang NOR? Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, lambangnya bisa kita lihat di sini dan tabel kebenarannya ini kita bisa lihat pada gambar berikut. Jika input A dan input B sama dengan 0, hasilnya adalah 1. Dan jika input A dan B adalah 1 sama-sama 1, hasilnya adalah 0. Ataukah salah satu dari input tersebut hasilnya 1 dan satunya lagi hasilnya 0, maka hasilnya tetap 0. Untuk membuktikan, mari kita masuk dan kita coba lagi. Nah, itu IC-nya kita hapus dan kita ganti dengan IC NOR. Oke, ini dia teman-teman, lambang dari IC NOR. Nah, menurut tadi jika 0 dengan 0 berarti kedua-duanya keluar, alurnya menghadap keluar, maka dia tetap menyala. Oke, kita coba run, kita coba. Nah, terbukti bahwa nya tetap menyala. Kemudian coba kita balik, kedua-duanya kita balik sama-sama masuk ke dalam. Nah, tidak menyala. Berarti betul bahwa tadi adalah kebalikan antara OR dan NOT. Sekiranya kita sudah paham ya teman-teman. Nah, dari tabel di atas ini kita bisa melihat bagaimana bentuk pergerakan aliran listrik yang terdapat pada rangkaian sirkuit yang kita buat ini. Nah, coba salah satunya kita balik.
Nah, tetap tidak menyala. Nah, jadi kedua-duanya itu kita harus berikan angka 0. Maksudnya arus yang mengalir masuk kita blok sehingga kedua-duanya keluar. Nah, jadinya tetap menyala. Jadi tabel kebenarannya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gerbang yang ke-16, yaitu gerbang XOR. Nah, jenis gerbang XOR ini merupakan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner sama dengan 0. Nah, bentuk atau lambang dari gerbang XOR ini, IC-nya berbentuk seperti ini. Sedangkan tabel kebenarannya bisa kita lihat, jika input A dan B sama dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Atau salah satunya 1 dan yang satunya itu adalah 0, maka hasilnya tetap 1. Nah, dan jika kedua-duanya masuk atau kedua-duanya bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk membuktikan, maka kita kembali ke aplikasi dan kita bisa lihat, kita ganti dengan, nah ini dia IC yang kita gunakan. Nah, jadi posisinya saat ini yaitu kedua-duanya keluar. Nah, coba kita lihat, jika ini lampunya mati, berarti ini menandakan bahwa tabel kebenarannya ini sudah benar. Coba kita run. Nah, lampunya betul-betul tidak menyala. Coba kita balik ke salah satunya. Nah, menyala ya teman-teman. Oke, yang satunya juga kita sama-sama kan. Nah, sini tidak menyala ya. Kalau kedua-duanya masuk atau kedua-duanya keluar, output A dan output B sama-sama bernilai 1, maka lampunya pasti tidak akan menyala. Nah, jika salah satunya kita blok, nah lampunya akan menyala. Baik itu input A atau input B, kita sama-sama blok, nah dia akan tetap menyala. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu tentang gerbang XNOR. Nah, apa itu gerbang XNOR? Gerbang XNOR ini merupakan dua input untuk menghasilkan satu output. Nah, semuanya hampir sama, tapi yang membedakan adalah misalnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan sama dengan bilangan biner 0. Nah, sedangkan jika inputnya adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner sama dengan 1. Nah, lambangnya seperti ini, hampir sama lambangnya dengan XOR, tetapi kita lihat di ujungnya terdapat sebuah bulatan, itu sebagai pembeda. Nah, bagaimana kita melihat dari tabel kebenarannya ini? Nah, kita kembali ke aplikasi dan lagi-lagi kita akan mengganti IC-nya. Kita hapus dan ini dia. Kita ganti outputnya. Nah, kita lihat di sini outputnya sudah kita ganti. Coba kita run. Nah, tidak menyala ya teman-teman, karena salah satu inputnya terblokir atau berbelok arah, tidak masuk ke dalam area input dari salah satunya. Nah, coba kita belokkan kedua-duanya. Nah, jika ini menyala, bahwa tabel kebenaran ini sudah benar. Kita lihat sudah menyala ya. Nah, jika kedua-duanya keluar, maka tetap menyala. Atau kedua-duanya sama dengan 1, atau kedua-duanya arus masuk ke dalam IC tersebut, nah maka tetap akan menyala. Nah, jika salah satunya kita blok,
pasti tidak akan menyala. Nah, atau yang sebelah atas. Nah, baik yang sebelah atas atau yang bawah, output A dan output B kita bikin berbanding terbalik arah, maka aliran listrik yang masuk ke dalam IC ini tidak akan menyalurkan energi yang besar untuk menyalakan IC. Nah, oke, coba kita lihat. Aliran ini tidak akan menyala, teman-teman. Coba kita balik. Nah, lampunya sudah menyala. Ini menandakan bahwa tabel kebenarannya ini sudah sangat benar sekali ya. Oke, sekira demikian materi yang saya sampaikan saat ini, yaitu dari ketujuh tabel kebenaran ini kita bisa melihat bahwa kita berdasarkan tabel dan praktek yang kita lakukan ini sudah benar ya teman-teman, sudah sesuai dengan apa yang diberikan atau pemahaman yang sudah diberikan berdasarkan tabel kebenaran dengan tes atau bukti langsung dengan mempraktikannya. Kita menggunakan aplikasi ini, namanya adalah aplikasi Electric Circuit. Nah, jadi jika kita ingin mencobanya sendiri, kita bisa mendownload aplikasinya ini. Nah, kita bisa download di aplikasi Play Store. Nah, demikian materi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga bermanfaat.